Kalau misalnya mau berobat ke saya, tarifnya 15 juta. Masya Allah. Belum diobatin. Sakit ketika dikelompokkan, orang yang sakit bisa mengetahui sebetulnya dalam hatinya, saya sakit ini karena ini, karena ini, karena ini. Dia udah bayar. Yang bahayanya ini orang bisa meyakini orang tersebut. Mengkultuskan dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baterai A2. Waduh, Masya Allah ya. Kita akan bahas misteri bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Arif Budiman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bakalan bahas sesuatu yang saat ini lagi. Semangat banget aku ngebahas ini guru. Iya. Kenapa? Karena kita akan ngebahas sebuah polemik pengobatan. Ya, namanya orang dikasih kelebihan atau ilmu untuk ngobatin, artinya itu adalah suatu hal yang berkah. Nah, tapi mohon maaf ini kita lebih mengkerucut bukan kedokteran ya, bukan kedokteran yang pakai kedokteran bukan ya. Kita akan ngebahas tentang bagaimana cara pengobatan spiritual, guru. Iya. Nah, ada beberapa orang, aku nggak ke siapa-siapa, menarget harga atau tarif. Jadi kalau misalnya mau berobat ke saya, tarifnya 15 juta. Masya Allah. Belum diobatin. Belum diobatin ya. Atau 20 juta. Namanya orang sakit, pasti akan ikhtiar. Nah, orang yang sakit sih nggak salah kan, guru kan pengen ikhtiar, artinya memang wajib hukumnya orang sakit untuk ikhtiar. Nah, cuman ikhtiarnya jangan sampai salah. Nah, terus tiba-tiba kalau orang sudah mengeluarkan uang 20 juta, Ali tanya nih sama pemirsa, sama di rumah juga ya. 20 juta atau 15 juta, pasti langsung di otak kita sembuh gitu dong. Pengennya kan gitu guru. Tapi ternyata disebutkan kembali, yaitu terserah Allah nanti sembuh atau enggaknya. Sama orang yang kita kasih uang 20 juta atau 15 juta. Loh, gimana sih? Udah nargetin uang 20 juta, 15 juta, tapi wallahu a'lam sembuh atau enggaknya terserah Allah. Nah, ini yang jadi polemik saat ini. Nah, tapi gak bisa dipungkiri, banyak juga yang datang. Oh gitu. Nah, guru, mohon ilmunya guru. Ini gimana sih kita menyikapi hal seperti ini? Apakah boleh, mohon maaf lahir batin, orang-orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal spiritual, penyembuhan batiniah untuk menarget uang untuk penyembuhan? Oke. Tadi sebelum saya jawab, Ali, tadi benar tuh. Ada yang begitu? Wallahu a'lam bishawab gitu. Wallahu a'lam bishawab, tapi aku denger aja. Ya, jadi intinya sih begini. Allah hanya mengatakan, kalau kamu menginginkan dunia, Allah akan kasih. Tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan akhirat. Ya Allah, naudzubillah. Konteksnya gitu kan ya. Nah, konteks dunia ini kan tidak akan lepas dari 3 hal. Harta, tahta, dan wanita. Ya kan? Jadi itulah ujian besarnya. Nah, ketika seseorang, tanda kutip tadi Ali mengatakan, dia dikaruniakan oleh Allah untuk mengobati. Tetapi konteksnya ia mengarahkan kepada apa yang dia lakukan, dia harus dibayar sama orang gitu, bahasanya kan gitu ya. Orang udah susah. Iya, orang udah susah kena bayar lagi. Sementara kalau misalkan dia dengan cara begitu, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Allah, Allah hanya mengatakan, jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. 15 juta, 20 juta, 100 juta, 1 triliun pun murah itu di hadapan Allah. Ya kan? Namun konteksnya kembali lagi, ketika seseorang itu merasa ya dia mampu, merasa bisa, padahal yang bisa Allah. Sekali lagi kan, kalau bisa saja misalkan lewat perantaran iblis, tapi lewat perantaran konteksnya yang diperlihatkan, apakah itu seorang ahli terapis, kemudian atau dia seorang ustadz dan sebagainya, ya kan bajunya seperti itu kan, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Allah, kemudian dia jual dengan harga yang murah, itu jelas kecenderungannya adalah duniawi. Kalau udah seperti itu, ya intinya boleh atau tidak. Sekali lagi, kalau boleh atau tidaknya, kembali lagi kepada orang tersebut.
Kalau ia melakukan, berarti ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya kan? Tapi kalau ia melakukan lillah karena Allah, karena kesembuhan milik Allah, maka insya Allah dia akan selamat. Boleh jadi ia akan menjadi wali Allah, menjadi perantaranya Allah untuk menyembuhkan si Anu atau si Fulan, karena memang Allah akan hendak menyembuhkan dia lewat perantaraan orang tersebut. Jadi wasilah aja sebenarnya. Jadi nggak boleh disombongin dong, yang namanya wasilah. Harusnya semakin dia jadi wasilah, semakin dia dapat titipan dari Allah, semakin menunduk dan semakin humble atau semakin. Memang sih perkara-perkara tersebut atau perkara seperti ini nih, kadang-kadang ya ketika misalkan seseorang mau berobat lewat perantaranya, pertama kali misalkan daftar dulu, kemudian dari daftar harus membayar dulu. Nah, ini udah ketahuan dari sini, ya kan? Tetapi ketika digambarkan, oh iya harus begitu, karena kalau nggak begitu orang bisa seenaknya, ya kan? Misalkan bisa berbondong-bondong. Tapi intinya balik lagi ya, kalau memang Allah hendak memberikan sebuah karunia kepada seseorang untuk bisa menyembuhkan seseorang, ia tidak akan melakukan secara material atau materialistis ya gitu ya, atau secara mengutamakan uang ya. Ya itu tadi, artinya membebankan kepada seseorang, ya kan? Nah jadi intinya apalagi dengan mengatakan ketika sudah membayar 20 juta, urusan kesembuhan urusan Allah. Ini seolah-olah cuci tangan, ya kan? Nah jadi hal-hal tersebut artinya ya orang-orang yang seperti itu tadi ya, dia akan berhadapan dengan Allah nanti. Aduh ya Allah. Dia akan bertanggung jawab di hadapannya. Ini bisa disebut istidraj ilmu nggak sih Guru? Iya bisa, semacam itu. Ya, jadi intinya dia merasa sudah mampu, nah kemudian sudah bisa, tapi nanti lihat, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Suatu saat nanti ketika Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, Allah akan buat orang tersebut menjadi sakit, kemudian dia sendiri tidak bisa menyembuhkan. Aduh ya Allah. Ya. Jadi semakin tinggi ilmunya semakin menjadi ujian buat dia sendiri ya. Aduh. Ya. Nah ini Guru, saat tadi Guru, misalnya ya kita ini kan orang awam ya. Tetap misalnya pengennya sih ya cepet. Nah, apalagi kalau misalnya, wah ada ini dikit berarti penyakit, ini gangguan jin. Wah ini orang ada yang ini. Ciri-cirinya Guru supaya kita nggak salah, ya kan kita nggak salah. Ini sebenarnya penyakit medis atau non medis itu? Nah itu medis non medis itu ada. Mungkin ketika kita sudah lahir udah ada medis non medis ya. Tapi nenek moyang kita, leluhur kita nggak ada medis non medis. Sakit itu memang datang ya dalam konteksnya memang sunat sebagai sunatullah. Ya namanya manusia pasti akan menemui sakit dan akan juga menemui sembuh. Dukung terus channel Ahsanah TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanah.tv. Iya. Ya artinya ada hikmah di balik sakit. Sementara kalau dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, sakit itu bisa dibagi beberapa kelompok gitu loh. Nah, untuk bisa mengetahui sakit saya ada di kelompok mana, ya kan? Itu bisa diketahui lewat perantaraan ilmu-ilmu tadi. Ya, sakit ketika dikelompokkan, orang yang sakit bisa mengetahui sebetulnya dalam hatinya, saya sakit ini karena ini, karena ini, karena ini. Nah, kelompok yang pertama adalah sakit berupa ujian. Nah, sakit berupa ujian ini dalam sunnahnya juga jelas ya. Tidak ada satupun keturunan Bani Adam, sekalipun ia terkena tusuk jarum, maka sakit tersebut adalah untuk menggugurkan dosanya. Nah, ini bentuk sakit ujian nih. Nah, kalau misalkan sakit ujian, kita akan cari tahu siapa sih yang diuji. Nah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang diuji? Tentu yang pertama yang diuji adalah golongannya para nabi. Setelah itu golongannya para ulama atau para wali. Yang ketiga, golongannya orang-orang soleh. Setelah itu nggak ada yang diuji. Nah, bahasa orang soleh itu orang yang taat. Ketika ia taat, ketika ia taat kepada Allah, kemudian ia datang sakit, insya Allah sakitnya adalah berupa ujian. Itu berupa pengguguran dosa-dosa masa lalu dia. Ya. Nah, sehingga
ketika hendak ia berjumpa dengan Allah satu saat nanti, Allah sudah sucikan orang tersebut dikarenakan ketaatannya. Inilah ujian. Jangan bilang dia nggak pernah sholat, tapi saya diuji. Uji masih apa? Ya, sekolah kagak ujian iya. Bahasanya kan gitu. Iya benar. Nah, jadi ujian itu jelas untuk siapa. Jadi kalau di luar orang-orang bukan orang-orang soleh, dia bukan diuji, Li. Tapi ditegur. Nah, teguran inilah yang kedua. Dia sakit kelompoknya karena ditegur. Kalaupun ditegur sama Allah, teguran itu bentuk sayangnya Allah loh. Allah karim. Ya, kan? Sehingga agar orang tersebut sadar. Tapi terkadang banyak orang yang ditegur. Nah itu. Masih aja bandel. Tegur sekali. Dengan uangnya dia punya, dengan kekuasaan dia punya, dia bisa pergi ke luar negeri tuh, dia bisa berobat ke rumah sakit yang paling keren, ya paling canggih di Amerika kayak di Singapura kayak ya. Nah, tetapi ketika Allah tidak berkehendak untuk tidak disembuhkan, tidak akan sembuh sampai menjelang ajal kematiannya. Nah, boleh jadi teguran juga, Li. Kalau kita punya anak buah salah, kita tegur kan, agar anak itu benar. Iya kan? Iya. Kalau sekali benar, besok ngulang lagi nih. Tegur lagi. Besok ngulang lagi. Tegur lagi. 3 kali tegur kan. Kalau lewat lagi, kira-kira tegur apa dipecat? Dibiarin udah. Dipecat udah. Ya, iya. Gue benci sama dia. Betul kan? Nah, jadi bentuk teguran ini juga dikategorikan khusus buat orang-orang seperti siapa gitu loh. Nah, kita bicara dari sunnah Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Nah, kemudian dia melihat sahabatnya sedang menangis, Li. Ya, Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Apakah nangismu karena menahan rasa sakitmu? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, aku menangis bukan karena sakitku. Aku menangis karena sakit ini datang kepadaku ketika aku jauh dari Allah. Allah kirim. Nah, inilah bentuk teguran. Jadi saya nggak akan menetapkan orang tersebut sakit diuji atau ditegur, tapi orang tersebut bisa merasakan aku sakit saat ini sedang jauh atau sedang dekat. Kalau sedang taat kepada Allah, yakinlah kamu diuji. Kalau sedang lalai, yakinlah kamu ditegur. Kalau teguran 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan sombongnya, maka turunlah status yang ketiga. Kelompok ini adalah kelompok yang diazab. Kalau diazab nih, ya Allah sudah mengasih tahu. Berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah kesudahan orang-orang yang selalu mendustakanku. Ya, bahasanya selalu mangkreng gitu ya. Ditegur sekali, 2 kali, 3 kali udah nggak ngefek. Jadi jatuhnya adalah azab tadi. Azab inilah status dari Allah. Ketika ia masih hidup, tentu azab itu apa sih? Ada azab itu macam-macam ya. Ada azabun muhin, ada azabun alim, ada azabun nazim. Tapi semua azab nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Tapi nih, inti azab adalah ketika Allah mengurangi nikmat-nikmatnya atau mencabut nikmat-nikmatnya. Baik. Ya. Nah, kalau misalkan mencabut nikmat, oke, tiba-tiba Ali nggak bisa jalan. Siapa gitu kan? Ali mengatakan saya sakit, saya nggak bisa jalan nih. Ya, kalau konteksnya ia sudah ditegur berkali-kali, boleh jadi dia diazab. Nah, sehingga dia nggak bisa jalan. Itu sudah dikurangi nikmatnya kan? Benar. Nah, apakah status azab ini bisa berubah jadi teguran? Teguran bisa jadi ujian? Bisa. Selama dia hidup kemudian dikaruniakan oleh Allah untuk bertaubat. Maka taubat itu membuka pintu langit. Ya, membuka pintu keberkahan. Kemudian dia bertaubat, dia sadar diri segala kesalahan dan kehilafannya. Ya kan? Kemudian nanti ia akan dituntun oleh Allah. Kamu harus berobat kemana? Nah, ya. Jadi nggak salah-salah berobat. Enggak, insya Allah. Apakah dia ke dokter lewat perantaranya? Apakah misalkan ke orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah? Ya. Tapi kalau konteksnya tiba-tiba dia dituntun, kemudian dia harus membayar. Ya boleh jadi dia itu uangnya untuk mensucikan orang tersebut. Ya, kita prasangka baiknya seperti itu. Kita prasangka baiknya. Iya. Tapi tetap aja orang yang melakukan itu tetap tidak baik juga. Sampai akhirnya dia dituntun kembali. Boleh jadi awalnya dia melihat, oh saya harus bayar. Ternyata saya nyesel ke sana. Udah terjadi kan? Tapi boleh jadi itu adalah sesuatu yang Allah perlihatkan kepadanya bahwa ketika kamu mau menemui yang lebih murni, kamu harus melewati itu dulu. Nah, itu dulu. Sehingga kita bisa menilai, oh yang ini salah, yang ini kurang benar, yang ini benar. Baru ketemu benar itu ketika melewati ini kan? Benar, iya. Nah, itu. Sekarang guru berarti kita kan udah paham nih kalau misalnya kita medis atau nggak medis, terus kita tahu sebenarnya kita lagi sakit diuji atau enggak, kita udah bisa introspeksi diri nih. Nah, guru, ilmu buat kita semuanya nih guru. Ya, insya Allah.
kalau misalnya memang kita ada penyakit yang non medis gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan nih. Kita kira-kira harus milih guru yang kayak apa sih untuk kita berobat gitu ya? Iya. Maksudnya sosok seperti apa sih yang harus kita datangi dan kita berobat? Apakah emang kita harus bayar atau bagaimana? Jangan lupa supaya kita tetap eksis ya dan mudah-mudahan jadi barokah buat sama-sama. Subscribe, like, share. Kalau misalnya kita nge-share ya mudah-mudahan akan jadi ilmu buat kita semuanya jadi barokah. Terus ada loncengnya tuh diklik ya. Asana TV.